Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ahibati fillah, azani Allah wa ikum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita daripada nikmatnya, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu syukur, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, dan selalu menyadari akan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita mensyukuri, menyadari tadi, kita akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mengakui sesembahan yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberi kemudahan oleh Allah, itu istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, menjauhi setiap larangannya, sehingga kelak kita di yaumul qiyamah termasuk hamba-hamba yang dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang qawaid wa dhawabit at-tajwid, yaitu kaidah dan dhawabit, yaitu kaidah-kaidah tajwid, yang mana kita pada pertemuan kali ini atau bahkan dimulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu masih membahas di bab ahkamun nuni sakinati wat tanwin, yaitu kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Itu hukum nun sukun dan tanwin. Itu nun sukun dan tanwin, bagaimana cara membacanya, apa kesimpulan hukumnya apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana cara membacanya, kemudian apa kesimpulan hukumnya, kemudian bagaimana kaidah-kaidahnya, kemudian apa pengembangan atau runtutan ilmu yang ada di dalamnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 poin, yang mana hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4 poin. Yang pertama adalah hukum idhar, yang kedua adalah hukum idgham, yang ketiga adalah hukum iqlab, yang keempat adalah hukum ikhfa. Dan alhamdulillah kita sudah membahas 2 hukum pertama, yaitu pertama idhar, yang kedua adalah idgham. Dan idhar secara singkatnya adalah jelas, al-bayan wal wuduh wal i'lan. Itu makna apa? Makna idhar.
Jadi idhar maknanya adalah al-bayan, al-wuduh wal i'lan, yaitu jelasnya sebuah perkara, itu idhar. Nah, apa yang dimaksud idhar jelas di sini adalah ketika kita mendapati nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf al-halq. Huruf al-halq ada 6, yaitu aqsal halqi hamzah dengan ha, wasatul halqi itu ain dengan ha, adnal halqi itu ghain dengan kha. Nah, apabila kita mendapati nun sukun dan tanwin bertemu dengan mereka huruf, maka mempunyai konsekuensi kesimpulan hukum disebut apa? Idhar. Adapun kaidahnya adalah kedua kubu dibaca dengan jelas sesuai dengan porsinya. Itu nun sukun atau tanwin dibaca jelas, kemudian huruf setelahnya huruf idhar pun dibaca jelas. Kita katakan sesuai dengan porsinya karena kemarin makna dari idhar itu adalah bi ghairi ziyadatil gunnah, yaitu tanpa adanya tambahan gunnah dengung. Berarti kalau ada kalimat di sana tanpa ada tambahan gunnah atau tanpa ada tambahan dengung, berarti kita tidak bisa menafikan bahasanya nun sukun atau tanwin itu sudah mesti apa? Sudah mesti di sana gunnah atau sudah mesti di sana dengung. Maka sebuah pengertian yang salah, mohon maaf sebagai koreksi, sebuah pengertian yang salah apabila ada seseorang mendefinisikan idhar itu adalah bertemunya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf al-halqi sama sekali tanpa disertai gunnah. Ini salah. Ada gunahnya, ada, yaitu sesuai dengan kadar nun sukun itu sendiri, sesuai dengan kadar tanwin itu sendiri. Nah, tapi apa? Biduni ziyadah, tanpa adanya tambahan. Tanpa adanya apa? Tambahan. Itu makna apa? Makna idhar. Kemudian pada pertemuan yang lalu, dan kita sudah membahas 2 kali pertemuan, yaitu kita membahas apa kemarin Pak terakhir? Ya, kita merujah bareng-bareng sambil kita mengingat. Kita membahas apa kemarin? Disebut apa? Idgham. Yaitu apa? Idgham. Apa makna idgham itu? Yaitu idkhal. Idgham itu artinya adalah idkhal, yaitu apa? Memasukkan. Memasukkan. Nah, itu hurufnya ada berapa idgham itu? Ada 6. Huruf idgham ada 6. Jadi disingkat di dalam kalimat apa? Yarmaluna, yaitu yarmaluna. Ada 6 huruf idgham itu. Dalam artian apa? Secara singkatnya adalah ketika kita mendapati adanya tanwin atau adanya nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yarmaluna tadi, itu apa? Maka nun sukun dan tanwin itu pertama tidak dibaca jelas, tidak boleh dibaca jelas. Dibaca jelas nun sukunnya terbaca atau tanwinnya terbaca, tidak. Ketika kita mendapati huruf-huruf apa tadi? Yarmaluna tadi, tidak dibaca nun sukun itu baca sendiri, yarmaluna kemudian dibaca sendiri, tidak. Nah, tapi apa? Nun sukun dan tanwin itu dimasukkan kepada huruf apa tadi? Yarmaluna tadi dimasukkan. Jadi adanya nun sukun dan tanwin bertemu dengan apa tadi? Yarmaluna. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yarmaluna. Nah, ini pembahasan idgham. Konsekuensinya apa? Yaitu adalah huruf atau nun sukun dan tanwin ini apabila bertemu dengan huruf-huruf yarmaluna ini, maka ini diidghamkan atau diidkhalkan. Itu dimasukkan ke sini, dilebur, tanwinnya dilebur. Nah, dimasukkan ke huruf-huruf ini. Tapi kondisinya ada berapa? Ada 2. Cara memasukkannya ada 2. Pertama, disertai gunnah.
yaitu disertai gunnah. Yang kedua tanpa disertai apa? Gunnah. Tanpa disertai gunnah. Nah, ini disertai gunnah, ini tidak disertai gunnah. Ini kondisinya. Kondisi memasukkannya dengan dua cara. Pertama disertai gunnah, tidak disertai gunnah. Yang disertai gunnah hurufnya apa saja? Yan, mu, yaitu apa? Ya, nun, mim, wawu. Yan, mu. Nah, huruf-huruf yanmu ini ketika kita mendapati ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan mereka huruf, maka langkahnya yang pertama dimasukkan, kemudian diiringi dengan apa? Gunnah. Diiringi dengan apa? Gunnah. Baik. Nah, yang dimasukkan tanpa diiringi dengan gunnah hurufnya apa? Dua. Yang pertama lam, kedua ro. Ada lam, ada ro. Nah, singkatnya seperti ini. Baik. Nah, dengan syarat apa kemarin syaratnya? Syarat idgham itu, yang idgham bi gunnah apa syaratnya kemarin? Ada 3. Yang pertama apa? Berbeda apa? Berbeda kalimat, dengan syarat tidak dalam satu kalimat. Itu yang idgham bi gunnah. Kemudian apa? Disertainya apa? Disertai suara dari rongga hidung. Nah, itu contohnya syaratnya. Baik, kemudian sedikit kita mengulang kembali tentang adapun dari sisi kesempurnaan idgham itu ada berapa kemarin, Pak? Ada 2. Pertama idgham apa? Kamil, kedua idgham naqis. Idgham kamil sama idgham apa? Naqis. Apa yang dimaksud idgham kamil? Apa yang dimaksud dengan idgham naqis itu? Idgham itu kan artinya memasukkan. Kamil artinya apa? Sempurna. Apa yang dimaksud? Yaitu memasukkan nun sukun dan tanwin itu dari sisi kesempurnaannya ada 2 kondisi. Ada yang dimasukkan secara sempurna. Sempurna itu dalam artian secara zat dan apa? Dan sifat. Zat dan sifatnya itu masuk, gitu loh. Masuk sempurna. Nah, ada yang kedua, apa itu? Naqis, kurang. Nah, kurang sempurna. Kurangi sempurna dalam artian yang dimasukkan apa? Yaitu cuma sekedar zatnya saja yang masuk. Zatnya saja, yaitu cuma sekedar zat dan bukan apa? Bukan sifat. Nah, ada yang sempurna zatan wa sifatan, kedua naqis yaitu cuma sekedar zatan wa laisat sifatan dan bukan sifat. Hurufnya yang sempurna apa saja kemarin, Mbak? Yang idgham kamil apa saja hurufnya? Narmalu, itu kan? Huruf apa? Narmalu. Narmalu. Itu nun, ro, mim sama lam. Nah, dari yarmaluna itu cuma narmalu, ada 4 huruf. Nah, kemudian yang kurang ada 2 huruf, apa itu? Wawu dan ya. Wawu dan ya. Maksudnya apa, Pak? Kita ambil contoh. Dzatan wa sifatan, yaitu secara zat, kemudian secara sifat, yaitu secara zat dan secara sifat. Contoh. Nah, contoh mir rabbihim. Kita ambil contoh huruf ra, yaitu apa? Min rabbihim. Lihat, min rabbihim. Nah, ini kan kita memasukkan apa, Pak, di sini? Memasukkan nun sukun ke huruf apa? Ra. Cara membacanya bagaimana? Yaitu nun sukun itu benar-benar apa? Masuk ke dalam ra
baik zat ataupun sifat. Jadi bacanya mir rabbihim. Yaitu apa? Mir rabbihim. Tidak tertinggal, sifatnya nun, sama sekali enggak tertinggal. Yaitu habis sifatnya, itu dengungnya habis, tidak min rabbihim, min rabbihim, enggak. Tapi secara mutlak habis itu. Jadi langsung mir rabbihim. Tidak tertinggal sama sekali apa tadi? Sifat daripada huruf nun. Padahal nun itu mempunyai sifat dengung, kan itu. Dengungnya hilang sama sekali. Nah, itu disebut apa? Sempurna. Sebut apa? Sempurna. Mimain juga sama. Kita lihat. Min ma'in. Lihat. Kita memasukkan apa di sini? Yaitu non sukun dimasukkan kepada huruf apa? Mim. Nah, karena ini apa namanya idgham kamil sempurna, maka sifat dari nun ini, zatnya dari nun ini sempurna habis masuk ke dalam huruf mim. Nah, jadi langsung mimma immahin. Nah, di sini kan kalau kita lihat ayatnya berkelanjutan apa? Mahin. Yaitu mimmain mahin. Lihat ini juga sama. Yaitu kasrah tanwin masuk ke dalam huruf apa? Mim. Juga sama, idghamnya kamil, sempurna, masuk. Nunnya langsung hilang ke mim. Jadi tidak tertinggal min terlebih dahulu, tidak. Jadi bukan membaca min. Nah, nunnya terlebih dahulu masih ada, tidak. Tapi nunnya langsung hilang, langsung mimma. Bukan minma. Nah, kenapa? Karena ini disebut idgham apa? Kamil, sempurna. Secara dat, secara sifat masuk habis kepada huruf setelahnya. Itu yang disebut idgham apa? Kamil. Mafhum ya, idgham kamil. Nah, ada yang kedua jenis idgham. Disebut idgham apa? Naqis. Idgham apa? Naqis. Hurufnya apa? Hurufnya apa? Wawu sama ya. Nah, kita lihat naqis. Naqis semua yang masuk, yang diidghamkan, yang melebur apanya? Hanya zat. Adapun sifat tidak. Kita ambil contoh. Min waraihim. Min waraihim. Kita lihat min waraihim. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Yaitu apa? Nun sukun dimasukkan kepada huruf apa? Wawu. Ini disebut idgham naqis, yang masuk cuma zat saja. Berarti sifatnya tidak. Apa sifat yang identik pada nun sukun itu? Adalah gunnah. Maka gunnahnya tidak masuk. Nah, ketika membaca ini berarti gunnahnya masih ada. Min waraihim jahannam. Nah, zatnya jangan disebut min wara, enggak boleh. Min wara, enggak. Cuma sekedar sifatnya yang masih tersisa, zatnya masuk. Min wa, tidak. Kalau kita membaca min waraihim, berarti zatnya belum masuk. Tapi apa? Gunnah. Karena diantara sifat nun sukun itu adalah gunnah. Maka gunnahnya ada. Min waraihim. Nah, atau famay ya'mal juga sama. Famay ya'mal. Lihat gunnahnya masih apa? Masih ada. Ya, contoh. Famay ya'mal. Lihat, nun sukun dimasukkan ke huruf apa? Ya.
karena dia nakis, yang masuk cuma apa? Zatnya saja, sifatnya tidak. Sifatnya nun sukun gunnah, ya-nya langsung hilang, bukan nunnya langsung hilang, bukan min faman ya'mal, enggak, tapi langsung famai, masuk ke apa namanya, gunnah, masuk ke khoisum. Nah, ini sedikit tambahan tentang idgham kamil sama idgham naqis. Baik. Ini terakhir yang kemarin kita bahas. Yang kemarin kita apa? Bahas. Mahfum, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas mungkin? Atau ada tambahan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan apa? Selanjutnya. Apa Pak kalau di situ Pak? Di buku apa? Iqlab. Baik, kita masuk pembahasan itulah babin jadid, yakni al-iqlab. Iqlab. Baik. Pertama adalah tentang definisi dan makna apa? Iqlab. Definisi dan makna apa? Iqlab. Iqlab secara lughah itu dari kalimat al-qalb. Itu kalimat apa? Al-qalbu. Iqlaban. Itu artinya adalah apa? Mengubah atau membalik. Mengubah atau membalik, merubah atau membalik. Atau lughahnya qalib. Jadi kalau antum pengen mengatakan kalimat bahasa Arab, balik buku itu. Apa berarti bahasa Arabnya? Qallibil kitab. Itu qallibil kitab. Balik bukunya. Nah, itu artinya balik. Tapi bukan berarti balik kembali ya, bukan. Istilahnya membalik barang. Kalau kembali dalam bahasa Arab itu apa? Bisa roja'a, bisa ada. Ya'udu atau roja'a yarji'u. Balik ke rumah. Bahasa Arabnya bagaimana? Irji' ilal bait. Kembali ke rumah, gitu kan? Atau kembali kemana? Atau aid, ada ya'udu, mengulang, kembali. Rasulullah pernah mengatakan aidis sholah, ulangi sholatnya. Kan satu ketika ada salah satu sahabat yang sholatnya apa Pak? Sholatnya cepat-cepat. Berarti sholat cepat-cepat itu boleh atau tidak? Nggak boleh Pak. Terlebih sholat taraweh 7 menit ya. Jangan. Rasulullah mengatakan pencuri yang paling buruk itu adalah pencuri apa? Pencuri sholat. Nyolong sholat. Biar nyolong sholat itu, yaitu maksudnya dengan cepat-cepat, sholatnya cepat-cepat. Seperti bak ayam mematuk makanan, padi, jagung di depannya. Ada Pak ayam mematuk jagung terus lambat, ada cetik gitu ya, rasanya disik, kremus gitu kan, masuk telan gitu, cetik gitu. Nggak ada, pasti apa? Cepat, tek. Nah itu nggak boleh. Sholat seperti itu nggak boleh Pak. Taib, iqlab membalik. Makanya perkara di dalam diri kita yang mudah sekali membalik disebut apa Pak? Perkara atau organ tubuh kita bisa dikatakan yang mudah sekali membalik itu apa Pak? Hati. Makanya hati disebut apa? Al-qalbu, kan itu kan? Kenapa al-qalbu dikatakan al-qalbu? Karena huwa tataqallab. Karena iqlab, mudah sekali iqlab, membalik. Membalik bagaimana? Hati itu kan mudah membalik, toh, Pak. Sekarang kita bertemu, senang. Nanti Isa bisa benci atau tidak? Terkadang bisa. Atau yang ada tambah senang dan sebagainya. Bahkan bukan cuma sekedar di situ. Rasulullah mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi
kafiran. Ada seseorang itu yang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Kenapa? Mudah sekali membalik hati ini. Atau sorenya mukmin, paginya sudah kafir, mudah sekali. Sekarang istiqomah, nanti belum tentu istiqomah, mudah sekali membalik. Sekarang ahlu sunnah, nanti belum tentu ahlu sunnah. Tapi makanya di dalam agama Islam ini kita disuruh meminta apa? Istiqomah. Agar ahlu sunnah terus, benar terus gitu. Jangan sekarang benar besok salah, besok salah lagi, habis salah benar, habis itu jangan. Nah, iklab itu artinya apa? Membalik. Itu secara lughah, secara bahasa, mana iklab itu adalah membalik. Kemudian secara istilah iklab itu adalah apa? Qalbun nunis sakinati wa tanwin. Bentar, saya tuliskan. Itu secara bahasa iklab, al-iklabu secara bahasa artinya tadi apa Pak? Membalik atau merubah juga sama. Itu secara bahasa iklab. Adapun secara istilah, secara apa? Istilah iklab itu adalah artinya qalbun nuni sakinati awit tanwini indal ba'i, yaitu mengubah nun sukun atau tanwin miman mukhfatan bi gunnatin. Itu secara istilah mengubah nun sukun atau tanwin, yaitu apa? Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi, menjadi mim yang tersembunyi itu menjadi mim yang tersembunyi pada huruf ba. Huruf apa? Ba disertai gunnah. Taib, disertai apa? Gunnah. Taib. Ini makna iklab secara istilah. Yaitu apa? Pertama, iklab secara bahasa tadi membalik atau merubah. Itu membalik. Secara istilah iklab adalah mengubah nun sukun dan tanwin dirubah menjadi apa? Yaitu mim yang tersembunyi. Berarti mimnya di sini adalah mim yang tersembunyi dalam artian mantuqah walaysat maktubah. Dalam artian mimnya itu apa? Tersembunyi, hanya terucap, bukan tertulis. Itu maknanya. Pada huruf ba, dalam artian ketika bertemu dengan huruf ba disertai, nah ini juga ada catatan, yaitu disertai apa? Gunnah. Itu ketika mendapati nun sukun atau fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, nah bertemu dengan apa? Ba. Itu yang dimaksud iklab itu. Mengubah nun sukun. Jadi nun sukun dan tanwin dirubah menjadi apa? Adanya desanya mim yang tersembunyi. Apa makna mim tersembunyi tadi? Yaitu mim yang tersembunyi yang terucap, bukan tertulis. Pada huruf ba disertai gunnah. Disertai apa? Gunnah. Nah ini yang dimaksud apa? Iklab itu.
Itu proses apa namanya? Yang dimaksud apa? Iqlab. Hurufnya cuma ada satu. Kalau kemarin huruf idhar itu ada berapa Pak? Idhar itu ada 6. Kita kumpulkan di sini. Idhar itu ada berapa? 6 huruf. Apa itu? Hamzah, ha, kemudian apa? Ain, ha, kemudian apa? Ghain, kemudian apa? Kha. Ini idhar. Kalau idgham, idgham ada berapa huruf? Ada 6 juga. Apa? Yar, malu. Nah, sekarang apa? Iqlab. Ada berapa huruf? Ada 1. Apa itu? Ba. Taib. Nah, yang perlu menjadi catatan, tiga kaidah ini cara membacanya jelas berbeda, tidak disamakan, tidak sama gitu kan. Cara membacanya adalah berbeda. Tata caranya sendiri, idhar tersendiri, idgham pun juga tersendiri, iqlab pun juga tersendiri. Baik. Nah, khusus untuk iqlab hanya bertemu dengan huruf apa? Huruf ba saja. Dengan apa? Huruf ba saja. Kemudian cara pengucapan iqlab. Cara pengucapan iqlab untuk catatan selanjutnya. Cara pengucapan iqlab adalah bi'itbaq asy-syafataini min ghairi kazzin ma'al gunnah. Yaitu dengan merapatkan atau menutup kedua bibir tanpa mengerutkannya. Yaitu merapatkan kedua bibir tanpa mengerutkannya atau tanpa menekannya dengan disertai gunnah. Itu cara pengucapan iqlab. Jadi cara pengucapan iqlab bagaimana tadi? Yaitu dengan merapatkan kedua bibir, ya, atau merapatkan menutup tanpa apa? Tanpa mengerutkan, tanpa menekannya. Yaitu tanpa ditekan, mim ba'di, enggak. Cuma sekedar merapatkan saja tanpa ditekan, disertai apa? Disertai gunnah. Disertai gunnah. Kita ambil contoh. Contoh yang sering diutarakan, apa itu iqlab itu? Di mana-mana gitu ya. Kajian tajwid di mana-mana contoh iqlab itu mesti apa? Tidak terlepas dari kalimat apa? Mim ba'di. Udah gitu. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke contohnya itu aja iqlab itu. Mim ba'di, udah gitu ya. Salah atau betul? Ya betul gitu ya. Tapi ya sedikit memperkaya pengetahuan itu loh Pak. Mim ba'di gitu ya. Kajian di sana mim ba'di, di sini mim ba'di, iqlab di sana juga mim ba'di juga gitu. Semuanya iqlab isinya mim ba'di. Tep, ya itu betul, tidak salah. Tapi ya kita harus mengetahui. Nah, kita ambil contoh, wes nggak apa-apa mim ba'di, ini kan mim ba'di. Nah tadi yaitu apa? Mengubah nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan ba dirubah menjadi adanya di sana apa? Mim yang tersembunyi, bukan mim yang tertulis. Disertai dengan gunnah. Kemudian cara pengucapannya apa tadi? Bagaimana cara pengucapannya? Yaitu dengan merapatkan bi'itbaq asy-syafatain, yaitu dengan merapatkan kedua bibir tanpa apa? Tanpa menekannya, disertai gunnah, tanpa menekan. Yaitu bukan ditekan mim ba'di, enggak, mim ba'di, tidak ditekan, cuma sekedar merapatkan. Jadi mim ba'di, coba kita ucapkan. Taib, akhidun binasiyatiha, taib, bidambihim fadamdama. Contoh ayat lain yaitu apa? Bidam
bihim. Bidam bihim. Lihat, nun sukun bertemu dengan ba, sama. Nah, sekali lagi tambahan catatan, hukum iklab ini terjadi baik dalam satu kalimat atau dua kalimat. Jadi satu kata atau dua kata sama. Baik, ini juga sama. Bidam bihim tanpa bidam, tanpa ditekan. Baik, kita ucapkan bidam bihim. Coba. Mim ba'dihim. Baik, ada contoh lain, Pak? Contoh lain apa? Nih, contoh lain. Baik. Lihat, dhammah tanwin bertemu dengan huruf apa? Ba. Yaitu dengan merapatkan tanpa menekankan tadi. Sami'um basir. Baik. Baik, dia tadi didekatkan, dirapatkan, bukan ditekan. Kita ulangi. Sami'um basir. Baik. Alimun bidzatis sudur, di dalam surah Al-Mulk. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimun bidzati. Baik. Kita baca lagi. Alimum tanpa ditekan, cuma sekedar dirapatkan saja. Alimum bidzati. Baca. Bidzati. Baik, kita ulang dari sini. Mim ba'dihim. Kita baca tambahihim. Kita ulang, mohon maaf, kita ulang. Mim ba'dihim bidam bihim tanpa ditekan. Dan ingat, disertai dengan apa? Guna. Sami'um basir. Baik. Alimum bidzati. Nah, inilah catatan tentang masalah bab apa? Bab iklab. Jadi iklab tadi secara arti adalah apa tadi? Mengganti atau membalik. Secara istilah adalah mengubah, mengganti nun sukun ataupun tanwin ketika bertemu dengan ba, kemudian apa? Menjadi mim yang tersembunyi dan bukan mim yang tertulis. Kemudian pengucapannya disertai gunnah. Kemudian tata caranya adalah dengan merapatkan kedua bibir tanpa ditekan. Ini ringkasan tentang apa? Tentang iklab. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan tentang bab ikhfa pada pertemuan selanjutnya bidznillahi taala. Sampai di sini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.